Jam 2 pagi, tukang laundry langgananku tiba-tiba mengirim pesan misterius. Kemasi dan bawa barang-barang berhargamu. Cepat pergi dari rumah. Aku bingung dan bertanya apa alasannya. Tapi dia hanya menjawab, cepat atau kamu akan menyesal seumur hidupmu. Lalu aku pergi, dan jam 7 pagi, saat aku kembali untuk melihat rumahku dari kejauhan. Apa yang kulihat membuatku histeris tak menyangka. Ternyata, tukang laundry itu telah menyelamatkan hidupku. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jarum jam di dinding kamar menunjukkan pukul 2:10 dini hari. Suasana di dalam rumah itu begitu sunyi, seolah dinding-dindingnya menahan napas. Livia terbangun bukan karena suara gaduh, melainkan karena getaran ponsel yang ia letakkan di atas meja nakas di samping tempat tidur. Cahaya layarnya yang menyala singkat sempat menerangi ruangan yang gelap gulita itu, memecah pekatnya malam yang menyelimuti kamar tidur utamanya. Livia mengerjapkan mata, mencoba mengumpulkan kesadarannya yang masih tercecer. Ia meraba-raba meja untuk mengambil ponselnya, menduga mungkin suaminya, Firman, yang sedang dinas luar kota mengirimkan kabar atau sekadar mengucapkan selamat tidur yang terlambat. Namun, nama yang tertera di layar bukanlah Firman. Itu adalah nomor yang tidak ia simpan, namun memiliki foto profil logo usaha Binatu langganannya. Livia mengernyitkan dahi sambil menyipitkan mata karena silau layar ponsel. Ia membuka pesan WhatsApp tersebut dengan perasaan bingung yang bercampur dengan rasa was-was yang aneh. Pesan itu datang dari Pak Ujang, tukang binatu tua yang kiosnya hanya berjarak 2 blok dari kompleks perumahan Livia. Isi pesannya sangat ganjil dan tidak masuk akal untuk dikirimkan pada jam sepi seperti ini. Pesan itu berbunyi singkat namun nadanya mendesak. Pak Ujang meminta Livia untuk tidak bertanya apa-apa. Ia menyuruh Livia segera mengemasi barang-barang berharga seperti surat tanah, perhiasan, dan dompet. Lalu segera keluar dari rumah saat itu juga tanpa menyalakan lampu utama. Jantung Livia mulai berdegup lebih kencang, namun akal sehatnya mencoba menepis kepanikan itu. Ia berpikir mungkin Pak Ujang salah kirim pesan atau ponsel bapak tua itu sedang dibajak oleh orang iseng. Livia hendak meletakkan kembali ponselnya dan kembali tidur. Menganggap ini hanya gangguan malam yang tidak perlu digubris. Livia mengenal Pak Ujang sebagai orang yang sangat sopan dan pendiam. Pria tua itu tidak pernah banyak bicara selain urusan pakaian kotor dan bersih, apalagi mengirim pesan bernada teror di tengah malam. Livia merasa tindakan ini sangat di luar karakter Pak Ujang yang ia kenal selama 3 tahun terakhir. Baru saja Livia hendak memejamkan mata kembali, ponselnya bergetar lagi. Sebuah pesan gambar masuk dari nomor yang sama. Dengan rasa penasaran yang mulai berubah menjadi ketakutan, Livia mengunduh gambar tersebut. Foto itu sedikit buram karena diambil dalam kondisi minim cahaya, dan sepertinya menggunakan fitur pembesaran kamera yang maksimal. Namun, objek dalam foto itu cukup jelas bagi Livia. Itu adalah foto sebuah mobil sedan hitam yang terparkir di seberang jalan, tepat di depan rumah Livia, namun tersembunyi di balik bayangan pohon besar di trotoar. Livia mengenali pelat nomor mobil itu. Ia mengenali stiker kecil di kaca belakangnya. Itu adalah mobil Firman. Darah Livia seakan surut dari wajahnya. Tubuhnya menegang seketika. Firman seharusnya berada di luar kota sejak sore tadi. Suaminya itu pamit dengan membawa koper besar untuk urusan bisnis properti selama 3 hari. Firman bahkan sempat mencium kening Livia dan melambaikan tangan saat taksi jemputan datang. Livia melihat sendiri suaminya pergi. Lantas, mengapa mobil pribadi Firman ada di seberang jalan rumah mereka pada jam 2 pagi? Pertanyaan-pertanyaan mengerikan mulai membanjiri kepalanya. Apakah Firman pulang diam-diam? Jika iya, kenapa dia tidak masuk ke dalam rumah dan tidur di kasur yang empuk ini bersamanya? Kenapa dia hanya diam di dalam mobil di kegelapan? Pesan teks ketiga masuk. Kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Pak Ujang menulis bahwa Livia harus percaya padanya. Pak Ujang mengatakan bahwa ia melihat seseorang di dalam mobil itu sedang mengawasi jendela kamar tidur Livia. Pak Ujang memohon agar Livia bergerak cepat atau Livia akan menyesal seumur hidupnya. Rasa kantuk Livia hilang sepenuhnya, digantikan oleh adrenalin yang memuncak. Ia perlahan turun dari tempat tidur, kakinya yang telanjang menyentuh lantai keramik yang dingin. Ia ingat instruksi Pak Ujang untuk tidak menyalakan lampu. Dengan mengandalkan cahaya bulan samar yang menembus celah tirai, Livia merangkak pelan menuju jendela. Ia tidak berani membuka tirai lebar-lebar. Dengan jari yang gemetar, ia hanya menyibakkan sedikit ujung kain gorden, cukup untuk satu mata mengintip keluar.
Jalanan kompleks perumahan itu sepi seperti kuburan. Lampu jalan yang remang-remang menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan. Mata Livia menyapu ke arah seberang jalan, ke titik yang ditunjukkan dalam foto Pak Ujang. Benar saja. Mobil sedan hitam itu ada di sana. Mesinnya mati, lampunya padam, tapi Livia bisa melihat pantulan cahaya samar dari dalam kabin. Seseorang di dalam sana sedang menyalakan pemantik api. Cahaya kecil itu menerangi wajah pengendara selama sepersekian detik. Livia membekap mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Meski hanya sekejap, ia mengenali profil wajah itu. Hidung mancung itu, bentuk rahang itu, ia sangat mengenalnya. Itu adalah Firman. Suaminya sendiri sedang duduk di dalam mobil di seberang jalan, menatap lurus ke arah jendela kamar tempat Livia berdiri sekarang. Tatapan itu bukan tatapan rindu atau kasih sayang yang biasa Livia lihat. Dari kejauhan pun, aura dingin dan mengancam terasa begitu nyata. Livia mundur perlahan dari jendela, kakinya lemas. Ia terduduk di lantai, bersandar pada dinding di bawah jendela. Napasnya memburu tapi ia berusaha menahannya agar tidak bersuara. Pikirannya berkecamuk hebat. Ia mencoba merasionalkan situasi ini. Mungkin Firman memberi kejutan? Tapi kejutan macam apa yang dilakukan dengan mengintai rumah sendiri jam 2 pagi? Tidak, ini bukan kejutan. Insting purba Livia berteriak bahwa ia dalam bahaya besar. Selama ini Livia merasa hidupnya sempurna. Firman adalah suami yang saleh, pengusaha sukses, dan selalu bertutur kata lembut. Tidak pernah sekalipun Firman membentak atau menyakitinya. Namun, pemandangan di seberang jalan tadi meruntuhkan semua citra sempurna itu dalam sekejap. Ada sesuatu yang sangat salah, dan Pak Ujang tahu sesuatu yang tidak Livia ketahui. Livia kembali menatap layar ponselnya. Ia mengetik dengan jari gemetar, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun Pak Ujang tidak menjawab pertanyaannya. Tukang binatu itu hanya mengirimkan instruksi lanjutan yang lebih spesifik. Pak Ujang menyuruh Livia untuk segera mengambil tas, memasukkan paspor, buku tabungan, dan perhiasan, lalu keluar lewat pintu dapur. Pak Ujang menekankan satu hal yang membuat bulu kuduk Livia meremang. Pak Ujang melarang keras Livia menginjak lantai kayu di ruang tamu bagian tengah. Pria tua itu tidak menjelaskan alasannya. Ia hanya bilang itu berbahaya. Kepercayaan Livia kepada suaminya mulai retak, digantikan oleh naluri bertahan hidup. Jika apa yang dilihatnya benar, bahwa suaminya sendiri sedang mengawasi rumah seperti predator mengintai mangsa, maka Livia tidak punya pilihan selain lari. Ia tidak tahu harus lari kemana, tapi ia tahu ia tidak boleh tetap berada di dalam rumah ini. Rumah yang selama ini menjadi istananya, tempat ia merasa paling aman, tiba-tiba berubah menjadi sangkar yang menakutkan. Livia bangkit berdiri, lututnya masih goyah. Ia harus bergerak cepat sebelum Firman, atau siapapun sosok di dalam mobil itu, memutuskan untuk masuk. Dalam kegelapan kamar, Livia mulai bergerak. Ia tidak menyalakan lampu sedikitpun. Ia hafal letak barang-barangnya. Ia membuka laci meja rias, mengambil kotak perhiasan kecil dan memasukkannya ke dalam tas tangan. Ia mengambil dompet dan ponselnya. Pikirannya melayang pada kebaikan-kebaikan Firman selama ini, mencoba menyangkal realitas yang ada di depan mata. Namun, bayangan wajah dingin Firman di dalam mobil yang diterangi api pemantik terus menghantuinya. Livia sadar, malam ini hidupnya akan berubah selamanya. Ia tidak tahu dosa apa yang telah ia lakukan atau rahasia apa yang disembunyikan suaminya, tapi satu hal yang pasti, peringatan dari tukang binatu itu adalah satu-satunya tali penyelamat yang ia miliki saat ini. Livia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang seolah ingin meledak. Ia mengenakan jilbab instan yang tergantung di balik pintu kamar dengan tergesa-gesa. Tidak ada waktu untuk merapikan diri. Ia harus menjadi hantu di rumahnya sendiri. Bergerak tanpa suara, tanpa cahaya, dan tanpa jejak. Ia menatap pintu kamar tidurnya, membayangkan apa yang menunggu di luar sana. Rasa takut akan ketidakpastian mencekik lehernya, namun rasa takut akan sosok di dalam mobil itu jauh lebih besar. Dengan langkah pelan, Livia memutar gagang pintu kamar, siap menghadapi malam panjang yang penuh misteri. Lorong rumah terasa lebih panjang dari biasanya. Kegelapan menyelimuti setiap sudut, mengubah perabot rumah tangga yang familiar menjadi siluet-siluet asing yang menakutkan. Livia berjalan jinjit, menahan napas setiap kali lantai berderit pelan di bawah kakinya. Ia memeluk tas tangannya erat-erat di dada, seolah tas itu bisa menjadi tameng dari bahaya yang mengintai. Instruksi Pak Ujang terngiang-ngiang di kepalanya, jangan lewat ruang tamu, jangan injak lantai kayu. Livia harus memutar lewat lorong samping yang menuju ruang makan untuk bisa sampai ke dapur. Setiap langkah terasa seperti pertaruhan nyawa. Telinga Livia menajam, menangkap setiap suara kecil di dalam rumah.
Suara dengungan kulkas terdengar seperti raungan mesin, suara angin yang menyelinap lewat ventilasi terdengar seperti bisikan orang asing. Ia merasa diawasi, meski ia tahu Firman ada di luar sana. Ketakutan bahwa ada orang lain di dalam rumah mulai merayap di pikirannya. Livia terus bergerak merapat ke dinding, menghindari bagian tengah ruangan. Ia melewati ruang keluarga tempat ia dan Firman biasa menonton televisi sambil tertawa. Kini ruangan itu tampak seperti gua gelap yang siap menelannya. Saat Livia mendekati perbatasan antara ruang makan dan dapur, ia mencium sesuatu yang aneh. Awalnya ia mengira itu bau sampah dapur yang lupa dibuang, tetapi baunya berbeda. Baunya tajam, menusuk hidung, dan memberikan sensasi dingin di tenggorokan. Itu bukan bau gas LPG bocor yang khas dengan aroma belerangnya. Ini lebih mirip bau bahan kimia industri, seperti campuran bensin, tiner, dan sesuatu yang lebih berat dan menyengat. Bau itu semakin kuat saat ia melangkah masuk ke area dapur. Livia menutup hidungnya dengan ujung jilbabnya, matanya berair karena pedih. Livia menyadari sumber bau itu berasal dari arah ruang kerja Firman yang pintunya bersebelahan dengan dapur. Ruangan itu selalu terkunci rapat. Firman melarang siapapun masuk ke sana, termasuk Livia, dengan alasan kerahasiaan dokumen bisnis klien. Selama ini Livia menurut karena ia menghormati privasi pekerjaan suaminya. Namun malam ini, bau yang merembes dari celah bawah pintu ruang kerja itu membuat Livia sadar bahwa ruangan itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar kertas kontrak. Instingnya mengatakan bahwa jika ia menyalakan api sedikit saja di area ini, seluruh rumah mungkin akan meledak berkeping-keping. Keringat dingin mengucur di punggung Livia. Ia semakin yakin bahwa peringatan Pak Ujang bukan isapan jempol belaka. Rumah ini, tempat ia berlindung, telah diubah menjadi bom waktu raksasa. Dan pemicunya mungkin ada di tangan suaminya sendiri. Livia mempercepat langkahnya menuju pintu belakang yang terhubung ke garasi samping. Tangannya gemetar hebat saat meraba kunci pintu. Ia berdoa dalam hati agar kuncinya tidak macet. Suara klik saat kunci terbuka terdengar begitu keras di telinganya, membuatnya membeku sesaat, takut suara itu terdengar sampai ke jalan depan. Ia menunggu beberapa detik. Hening. Tidak ada suara langkah kaki yang berlari mendekat. Livia mendorong pintu pelan-pelan. Angin malam yang dingin langsung menerpa wajahnya, memberikan sedikit kelegaan dari bau bahan kimia yang menyesakkan di dalam rumah. Ia menyelinap keluar, menutup pintu kembali dengan sangat hati-hati. Kini ia berada di garasi samping. Mobil city car miliknya terparkir di sana. Livia bersyukur ia selalu memarkir mobil dengan posisi menghadap ke jalan keluar, sebuah kebiasaan yang diajarkan ayahnya dulu. Livia masuk ke dalam mobil. Tangannya gemetar begitu hebat sampai ia menjatuhkan kunci mobil ke bawah jok. Kepanikan nyaris membuatnya menangis. Ia meraba-raba lantai mobil dalam gelap, napasnya tersengal-sengal. Ia membayangkan Firman tiba-tiba muncul di kaca jendela mobil dan memecahkannya. Jari-jarinya akhirnya menyentuh besi dingin kunci mobil. Ia segera mengambilnya dan memasukkannya ke lubang kunci kontak. Namun, ia ragu. Menyalakan mesin mobil akan menimbulkan suara gaduh. Suara itu pasti akan terdengar oleh Firman yang berada di seberang jalan depan rumah. Livia memutar otak. Ia menurunkan rem tangan, lalu dengan sekuat tenaga mendorong mobilnya agar menggelinding keluar dari garasi. Jalanan di depan garasi samping sedikit menurun menuju jalan utama kompleks. Mobil itu bergerak perlahan, tanpa suara mesin, hanya suara ban yang bergesekan pelan dengan aspal. Livia melompat masuk kembali dan membiarkan mobil meluncur dalam diam sejauh mungkin dari rumah. Jantungnya berpacu seirama dengan putaran roda. Ia terus memantau spion, takut melihat sorot lampu mobil sedan hitam mengejarnya. Setelah mobil menggelinding cukup jauh dan berbelok di tikungan pertama, barulah Livia berani memutar kunci kontak. Mesin mobil menderu hidup. Livia langsung menginjak pedal gas, melesat menembus jalanan kompleks yang sepi. Ia tidak peduli dengan polisi tidur, ia hanya ingin pergi sejauh mungkin. Air mata mulai menetes di pipinya, campuran antara rasa lega karena berhasil lolos dan rasa sakit hati yang luar biasa. Ia menyetir tanpa tujuan, hanya mengikuti naluri untuk menjauh. Ia melihat jam di dashboard mobil, pukul 2.45 pagi. Dunianya runtuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Ponsel di kursi penumpang tiba-tiba berdering, memecah kesunyian di dalam mobil. Livia tersentak kaget hingga mobilnya sedikit oleng. Ia melirik layar ponsel yang menyala terang. Nama, suamiku, terpampang jelas di sana dengan foto profil mereka berdua yang sedang tersenyum bahagia saat liburan. Livia menatap ponsel itu seperti melihat bom yang siap meledak. Ia bimbang apakah harus mengangkatnya atau tidak. Jika tidak diangkat, Firman akan curiga. Jika diangkat,
Livia harus berpura-pura tidak tahu apa-apa, padahal hatinya hancur lebur. Dengan tangan yang masih gemetar, Livia memberanikan diri menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga. Ia berusaha mengatur napasnya agar terdengar normal, seperti orang yang baru bangun tidur. "Halo?" Suaranya parau, serak karena menahan tangis, namun untungnya itu terdengar seperti suara orang mengantuk. "Sayang, kamu belum tidur?" Suara Firman terdengar di ujung telepon. Nadanya begitu lembut, begitu manis, sama seperti nada bicara yang selalu ia gunakan setiap hari. Tidak ada jejak kejahatan dalam suaranya. Hal ini membuat Livia semakin ngeri. Bagaimana mungkin seseorang bisa bersuara begitu penuh kasih sayang saat ia baru saja merencanakan sesuatu yang mengerikan terhadap istrinya sendiri? Livia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Aku baru saja bangun mau ke kamar mandi, Mas. Kenapa telepon jam segini?" Livia berbohong. Ia menahan isak tangis sekuat tenaga. Ia melirik spion, memastikan tidak ada mobil yang mengikutinya. "Oh, begitu," jawab Firman. Ada jeda sejenak. Hening yang mencekam. "Tidak apa-apa, aku cuma kangen. Perasaanku tidak enak, jadi aku ingin memastikan kamu baik-baik saja di rumah." "Kamu di rumah kan, sayang?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi bagi Livia, itu adalah jebakan. Firman sedang mengetesnya. Firman pasti sudah tahu rumah kosong, atau Firman sedang memantau pergerakan di dalam rumah. "Iya, tentu saja aku di rumah, Mas. Memangnya aku mau kemana jam segini?" Livia memaksakan tawa kecil yang terdengar kaku. "Mas kok belum tidur? Katanya besok ada pertemuan pagi." "Iya, ini baru mau tidur di hotel." "Ya sudah kalau kamu aman. Tidur lagi ya, sayang. Jangan lupa kunci pintu," kata Firman. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan penekanan yang aneh. "Aku mencintaimu, Livia." "Aku juga," jawab Livia lirih, air matanya tumpah membasahi pipi. Ia segera mematikan sambungan telepon itu sebelum pertahanannya jebol. Ia melempar ponselnya ke jok samping. Rasa mual menyerangnya. Kata-kata cinta dari Firman barusan terdengar seperti pisau yang mengiris hatinya. Livia terus memacu mobilnya membelah malam, meninggalkan rumah, kenangan, dan kehidupan lamanya yang ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara. Ia kini sendirian di jalan raya yang gelap, hanya ditemani oleh suara mesin mobil dan pesan misterius dari tukang binatu yang telah menyelamatkan nyawanya. Livia tahu, ia tidak bisa pulang. Tidak untuk malam ini, dan mungkin tidak untuk selamanya. Livia memacu mobilnya tanpa tujuan yang jelas selama berjam-jam. Langit malam yang pekat perlahan mulai memudar, digantikan oleh semburat ungu dan oranye di ufuk timur. Livia akhirnya memutuskan untuk menepikan kendaraannya di sebuah area parkir masjid besar di pinggiran kota yang sudah mulai ramai oleh jemaah salat subuh. Tubuhnya terasa remuk redam, bukan karena aktivitas fisik, melainkan karena ketegangan mental yang menghantamnya bertubi-tubi sejak dini hari tadi. Ia mematikan mesin mobil dan bersandar pada jok, menatap kosong ke arah kubah masjid yang menjulang. Air matanya sudah kering, menyisakan rasa perih di mata dan kekosongan yang menganga di dada. Ia merasa seperti orang asing di dalam hidupnya sendiri. Setelah menunaikan salat subuh untuk sedikit menenangkan batinnya yang terguncang, Livia kembali ke dalam mobil. Ia tahu ia tidak bisa lari selamanya. Ia butuh jawaban. Dengan ragu, ia mengaktifkan kembali ponselnya yang sempat ia matikan selama perjalanan agar tidak bisa dilacak oleh Firman. Begitu sinyal ponsel muncul, puluhan notifikasi pesan masuk dari Firman membanjiri layar, bertanya dengan nada yang semakin lama semakin panik tentang keberadaan Livia. Livia mengabaikan semua itu. Jarinya gemetar saat mencari kontak Pak Ujang. Ia menekan tombol panggil dan mendekatkan ponsel ke telinga, berharap pria tua itu mau mengangkat telepon di jam sepagi ini. Tidak butuh waktu lama, suara serak namun tenang dari Pak Ujang terdengar di seberang sana. Livia langsung memberondongnya dengan pertanyaan. Ia bertanya siapa sebenarnya Pak Ujang, dari mana ia tahu semua hal mengerikan itu, dan kenapa ia harus menolong Livia. Pak Ujang mendengarkan semua kepanikan Livia tanpa menyela sedikit pun. Setelah Livia kehabisan napas dan terdiam, barulah Pak Ujang berbicara. Suaranya datar, tanpa emosi berlebihan, seolah ia sedang menjelaskan noda kecap pada taplak meja, padahal yang dibicarakan adalah nyawa manusia. Pak Ujang meminta Livia untuk menarik napas dalam-dalam sebelum mendengarkan penjelasannya. Pak Ujang mulai bercerita bahwa kecurigaannya bermula 2 hari yang lalu saat Firman mengantarkan setumpuk pakaian kotor ke kiosnya. Biasanya Livia yang mengantar pakaian, tapi kali itu Firman yang datang sendiri dengan alasan sekalian lewat. Saat Pak Ujang memilah pakaian sebelum dicuci, ia menemukan sesuatu di saku celana bahan milik Firman yang hendak dilaundry.
Sudah menjadi prosedur standar Pak Ujang untuk memeriksa saku agar tidak ada barang berharga atau tisu yang tertinggal. Di dalam saku itu, Pak Ujang menemukan struk belanja dari sebuah toko kimia industri di luar kota. Daftar belanjaan itu sangat tidak lazim untuk kebutuhan rumah tangga biasa. Firman membeli beberapa jerigen bahan pelarut keras dan senyawa nitrat dalam jumlah besar. Livia mendengarkan dengan seksama, tangannya mencengkeram setir mobil erat-erat. Pak Ujang melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa sebagai orang awam mungkin struk itu tidak berarti apa-apa, tapi Pak Ujang memiliki masa lalu yang membuatnya peka terhadap hal-hal semacam itu. Ia tahu bahwa kombinasi bahan kimia yang dibeli Firman, jika dicampur dengan takaran tertentu, bisa menciptakan bahan yang sangat mudah terbakar dan meledak. Namun jejaknya seringkali samar dan bisa dikira sebagai kecelakaan akibat kebocoran gas. Kecurigaan Pak Ujang semakin kuat saat ia menyetrika ke meja kerja Firman. Ia mencium bau residu yang sangat tipis namun khas pada serat kain di bagian lengan kemeja itu. Bau itu bukan parfum, bukan pula bau keringat, melainkan bau belerang dan amonia yang menempel karena paparan langsung saat meracik bahan berbahaya. Tidak hanya itu, Pak Ujang juga menemukan secari kertas yang terlipat kecil di saku kemeja lainnya. Kertas itu adalah denah instalasi pipa gas di rumah Livia. Di atas denah itu, ada tanda silang merah yang digambar tepat di titik sambungan pipa utama di area dapur dan ruang kerja. Pak Ujang menyadari bahwa Firman sedang merencanakan sebuah skenario kecelakaan yang sempurna. Firman ingin membuat rumah itu meledak dan terbakar hebat, seolah-olah terjadi kebocoran gas alamiah. Dan waktu pelaksanaannya adalah malam ini, saat Firman berpura-pura pergi keluar kota untuk menciptakan alibi yang kuat. Firman ingin Livia ada di dalam rumah itu saat ledakan terjadi. Livia merasa mual mendengar penjelasan rinci itu. Ia tidak menyangka bahwa suaminya, orang yang tidur di sebelahnya setiap malam, mampu merencanakan pembunuhan sedingin itu. Livia bertanya dengan suara lirih, apa motif di balik semua ini? Pak Ujang terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada prihatin. Ia memberitahu Livia bahwa beberapa minggu lalu, ia tidak sengaja mendengar percakapan telepon Firman saat sedang mengambil pakaian di kios. Firman berbicara tentang pencairan dana asuransi jiwa dalam jumlah besar. Pak Ujang kemudian melakukan sedikit penyelidikan sendiri dan mengetahui bahwa polis asuransi jiwa atas nama Livia baru saja diperbarui dengan nilai pertanggungan yang fantastis, dengan Firman sebagai ahli waris tunggalnya. Semua potongan teka-teki itu akhirnya menyatu di kepala Livia. Sikap manis Firman belakangan ini, kepergiannya yang mendadak keluar kota, dan desakannya agar Livia tidak keluar rumah malam ini dengan alasan istirahat, semuanya adalah bagian dari sandiwara maut. Firman butuh uang itu, entah untuk apa, dan nyawa Livia adalah harganya. Pak Ujang menyelamatkan Livia bukan hanya karena ia pelanggan setia, tapi karena hati nuraninya tidak bisa membiarkan kejahatan itu terjadi di depan matanya. Pak Ujang menutup penjelasannya dengan menyuruh Livia untuk tetap tenang dan tidak bertindak gegabah. Ia menyuruh Livia untuk kembali ke lingkungan rumahnya tepat pukul 7 pagi nanti, tapi hanya untuk melihat dari kejauhan. Pak Ujang berkata bahwa ia sudah menghubungi kenalannya di kepolisian dan menyerahkan bukti-bukti awal yang ia temukan. Livia menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Rasa takutnya kini berubah menjadi kemarahan yang membara, namun ia sadar ia tidak bisa melawan Firman secara fisik. Ia harus percaya pada rencana Pak Ujang. Matahari sudah mulai naik, menyinari dunia yang terasa berbeda bagi Livia. Ia menyalakan mesin mobilnya dan mulai mengemudi kembali ke arah rumah yang kini bukan lagi tempat tinggalnya, melainkan tempat kejadian perkara. Di dalam benaknya, bayangan wajah Firman yang tersenyum manis kini berubah menjadi wajah monster yang menakutkan. Livia bersumpah dalam hati, ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang pasrah. Jika Firman menginginkan perang, maka Livia akan memastikan suaminya itu kalah telak. Livia memarkir mobilnya 3 blok jauhnya dari rumah, di balik deretan ruko yang belum buka, sesuai instruksi Pak Ujang untuk menjaga jarak aman. Ia berjalan kaki mendekati area perumahannya, menyembunyikan wajahnya di balik masker dan kacamata hitam, agar tidak dikenali oleh tetangga yang mungkin sedang berkumpul. Jantungnya berdegup kencang seiring langkah kakinya yang mendekat. Dari kejauhan, ia sudah bisa melihat kerumunan orang di ujung jalan. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung memecah ketenangan pagi di lingkungan elit itu. Livia mempercepat langkahnya, membaur di antara warga yang penasaran dan berdesak-desakan ingin melihat apa yang terjadi. Pemandangan di depan rumahnya membuat napas Livia tercekat. Rumah itu tidak hancur meledak seperti yang ia takutkan, namun kondisinya tetap mengerikan. Garis polisi berwarna kuning hitam membentang mengelilingi seluruh pekarangan rumah. Pintu depan rumah jebol, sepertinya didobrak paksa oleh tim gegana. Beberapa jendela pecah berantakan. Puluhan polisi berseragam lengkap dan beberapa orang berpakaian preman terlihat sibuk keluar,
masuk membawa berbagai peralatan. Sebuah truk pemadam kebakaran juga bersiaga di pinggir jalan, meskipun tidak ada api yang terlihat. Rupanya polisi bertindak tepat waktu sebelum Firman sempat menyalakan pemicu ledakannya. Livia menyelinap di antara kerumunan ibu-ibu tetangga yang sedang bergunjing heboh. Mereka membicarakan tentang penggerebekan yang terjadi subuh tadi. Katanya, polisi datang menyerbu rumah itu saat langit masih gelap. Terdengar teriakan-teriakan keras dan suara gaduh perlawanan dari dalam rumah. Livia menajamkan telinganya, berusaha menyerap informasi sebanyak mungkin tanpa menarik perhatian. Matanya nanar menatap rumah impiannya yang kini terlihat seperti bangkai kapal karam. Halaman rumput yang biasa ia rawat dengan telaten kini rusak terinjak-injak sepatu bot petugas. Tiba-tiba, kerumunan warga tersentak mundur saat beberapa petugas polisi keluar dari pintu utama membawa barang bukti. Mereka menggotong beberapa jerigen besar berisi cairan yang disegel, serta rangkaian kabel dan pemicu elektronik yang tampak rumit. Itu adalah bukti nyata rencana jahat Firman yang berhasil digagalkan. Namun, yang membuat seluruh warga menahan napas adalah saat tim forensik keluar membawa kantong-kantong jenazah berwarna oranye. Bukan jenazah utuh, melainkan potongan-potongan benda yang terlihat keras dan kaku. Bisik-bisik tetangga semakin kencang saat seorang petugas tanpa sengaja menyingkap sedikit penutup salah satu kantong, memperlihatkan sesuatu yang putih kekuningan. Itu tulang. Tulang manusia. Livia merasa lututnya lemas. Pak Ujang tidak menceritakan soal ini. Ternyata rumahnya bukan hanya direncanakan menjadi tempat pembunuhan Livia, tapi sudah menjadi kuburan bagi orang lain. Polisi rupanya telah membongkar dinding ruang kerja Firman, tempat di mana Livia dilarang masuk selama ini. Di balik dinding yang dilapisi wallpaper mewah itu, Firman menyembunyikan rahasia tergelapnya. Livia merasa ngeri membayangkan selama ini ia hidup, makan, dan tidur di rumah yang dindingnya menyimpan kerangka manusia. Ia merasa dikhianati begitu dalam, menyadari bahwa ia telah berbagi atap dengan seorang pembunuh berdarah dingin. Momen puncak ketegangan terjadi beberapa menit kemudian. Pintu rumah kembali terbuka lebar, dan kali ini dua orang polisi bertubuh kekar keluar sambil menyeret seseorang. Itu Firman. Penampilannya sangat kacau. Kemejanya robek, wajahnya lebam, dan tangannya terborgol kuat di belakang punggung. Ia meronta-ronta, berteriak bahwa ini semua salah paham dan ia dijebak. Namun tidak ada yang mendengarkan. Wajah tampan yang selama ini ia banggakan kini dipenuhi keringat ketakutan dan debu reruntuhan dinding. Firman terlihat seperti binatang buas yang terperangkap, matanya liar mencari celah untuk kabur. Saat polisi menggiring Firman menuju mobil patroli, langkah Firman terhenti sejenak. Matanya menyapu kerumunan warga yang mencemoohnya. Dan kemudian, tatapan mereka bertemu. Meskipun Livia memakai masker dan kacamata, Firman sepertinya mengenali postur tubuh istrinya. Mata Firman membelalak, campuran antara kaget dan benci. Ia menyadari bahwa Livia masih hidup, berdiri di sana menyaksikan kehancurannya. Firman hendak berteriak memanggil nama Livia, tapi seorang polisi mendorongnya masuk ke dalam mobil patroli dengan kasar. Pintu mobil dibanting tertutup, memisahkan mereka berdua. Livia berdiri terpaku, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena guncangan emosi melihat orang yang dulu ia cintai kini dibawa pergi sebagai penjahat. Di tengah kekacauan itu, seorang petugas polisi menghampiri kerumunan dan meminta warga untuk bubar. Livia mundur perlahan, berusaha menjauh sebelum ada yang mengenalinya. Namun, ia melihat sosok yang ia kenal berdiri di sudut jalan, di dekat tiang listrik, mengamati semuanya dengan tenang. Itu Pak Ujang. Pria tua itu berdiri diam, tangannya bersedekap di dada, wajahnya datar tanpa ekspresi kemenangan yang berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan ke arah Livia, sebuah isyarat bahwa tahap pertama telah selesai dan Livia selamat. Livia membalas anggukan itu dengan mata berkaca-kaca, mengucapkan terima kasih dalam hati. Di saku jasnya, ponsel Livia bergetar lagi. Kali ini bukan dari Firman, tapi pesan dari nomor Pak Ujang. Pesan itu singkat namun penuh makna. Ini baru permulaan, Bu. Polisi menemukan brankas di balik dinding itu. Isinya bukan hanya uang, tapi bukti kejahatan yang lebih besar. Ibu harus kuat, karena setelah ini ibu akan dipanggil sebagai saksi. Jangan takut, kebenaran ada di pihak ibu. Livia menghapus air matanya, menegakkan punggungnya, dan berbalik melangkah pergi meninggalkan kerumunan. Ia tahu jalan di depannya masih panjang dan terjal, tapi setidaknya ia masih hidup untuk melaluinya. Ia bukan lagi Livia yang naif dan penurut. Hari ini, di bawah sinar matahari pagi yang cerah, Livia yang baru telah lahir dari puing-puing pengkhianatan suaminya. Livia duduk termenung di sebuah kursi besi dingin di dalam ruang tunggu kantor polisi yang ramai dan bising. Suara dering telepon, ketikan mesin tik,
dan teriakan petugas yang bersahut-sahutan menciptakan atmosfer yang menyesakkan dada. Ia masih mengenakan pakaian yang sama dengan yang ia pakai saat melarikan diri dini hari tadi, namun kini pakaian itu terasa lengket oleh keringat dingin dan debu jalanan. Seorang polwan muda mengantarkan segelas air mineral hangat untuknya, namun Livia tidak menyentuhnya sama sekali. Pikirannya masih tertinggal di halaman rumahnya yang kini telah berubah menjadi tempat kejadian perkara paling mengerikan di kota itu. Bayangan wajah Firman yang diseret polisi terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak, meruntuhkan setiap kenangan manis yang pernah mereka bangun selama 5 tahun pernikahan. Livia merasa separuh jiwanya mati rasa, sementara separuh lagi terbakar oleh amarah yang belum menemukan pelampiasannya. Setelah menunggu hampir 2 jam tanpa kepastian, seorang penyidik senior bernama Komisaris Handoyo memanggil nama Livia untuk masuk ke ruang interogasi khusus saksi. Ruangan itu kecil, berdinding putih kusam, dan hanya diterangi oleh lampu neon panjang yang berdengung pelan. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kayu tua dengan 2 kursi yang saling berhadapan. Livia duduk dengan tangan gemetar yang ia sembunyikan di balik lipatan jilbabnya yang panjang. Komisaris Handoyo duduk di hadapannya, membuka sebuah map tebal berwarna merah yang berisi laporan awal dari tim forensik dan hasil penggeledahan di rumah Livia. Tatapan pria parubaya itu tajam namun memancarkan simpati yang tulus, seolah ia sudah terlalu sering melihat istri yang hancur karena kejahatan suaminya sendiri. Penyidik itu memulai percakapan dengan menanyakan identitas dasar dan kronologi kejadian versi Livia. Dengan suara parau yang kadang terputus oleh isak tangis tertahan, Livia menceritakan segalanya. Ia menceritakan pesan misterius dari Pak Ujang pada jam 2 pagi, foto mobil Firman di seberang jalan, instruksi untuk tidak menyalakan lampu, hingga pelariannya yang dramatis lewat pintu dapur. Livia juga menyerahkan ponselnya sebagai barang bukti agar polisi bisa melihat sendiri pesan-pesan teror dan komunikasi terakhir dengan Firman. Komisaris Handoyo mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat poin penting di buku catatannya tanpa menyela cerita Livia sedikitpun. Setelah Livia selesai memberikan kesaksian, suasana hening sejenak menyelimuti ruangan itu. Komisaris Handoyo menghela napas panjang sebelum akhirnya memutuskan untuk membuka fakta sebenarnya kepada Livia. Ia berkata bahwa Livia berhak tahu siapa sebenarnya laki-laki yang selama ini tidur di sampingnya. Fakta pertama yang diungkapkan polisi adalah mengenai pekerjaan Firman. Selama ini Livia tahu suaminya adalah pengusaha properti sukses yang sering menangani proyek besar. Namun, polisi mengungkapkan bahwa perusahaan properti itu fiktif belaka. Firman sebenarnya adalah otak di balik sindikat investasi bodong yang telah menipu ratusan orang dengan kerugian miliaran rupiah. Uang belanja mewah dan gaya hidup nyaman yang Livia nikmati selama ini ternyata berasal dari uang hasil tipuan yang dicuci sedemikian rupa agar terlihat legal. Livia menutup mulutnya dengan tangan, syok mendengar kebenaran itu. Namun, kejutan belum berakhir. Komisaris Handoyo mengeluarkan sebuah foto dari dalam map. Foto itu memperlihatkan kondisi lubang di dinding ruang kerja Firman yang telah dibongkar paksa. Di dalam celah dinding yang sempit itu, terlihat kerangka manusia yang masih mengenakan sisa-sisa pakaian formal. Polisi menjelaskan bahwa identitas kerangka itu adalah mantan rekan bisnis Firman yang dilaporkan hilang 2 tahun lalu. Pria malang itu dibunuh karena berniat melaporkan skema penipuan Firman ke pihak berwajib. Firman membunuhnya di rumah itu saat sedang renovasi, lalu menyembunyikan jasadnya di balik tembok dan menyemennya, menjadikannya bagian permanen dari fondasi rumah tangga mereka. Livia merasa mual luar biasa, membayangkan selama ini ia hidup berdampingan dengan mayat tanpa menyadarinya. Kekejaman Firman ternyata tidak berhenti pada penipuan dan pembunuhan masa lalu. Rencana pembakaran rumah malam ini adalah puncak dari keputusasaan. Polisi menjelaskan bahwa sindikat penipuan Firman mulai tercium oleh otoritas keuangan, dan para investor yang marah mulai memburunya. Firman butuh jalan keluar yang cepat dan dana segar untuk melarikan diri ke luar negeri. Itulah sebabnya ia menaikkan nilai polis asuransi jiwa Livia secara diam-diam sebulan yang lalu. Rencananya sangat rapi dan sadis. Ia akan meledakkan rumah dengan Livia di dalamnya, mengklaim uang asuransi kematian istri akibat kecelakaan gas, lalu menghilang selamanya dengan identitas baru. Jika bukan karena kejelian Pak Ujang melihat struk pembelian bahan kimia, Livia pasti sudah menjadi arang saat ini. Komisaris Handoyo kemudian menyodorkan sebuah kantong plastik bening berisi barang bukti yang ditemukan di saku celana Firman saat penangkapan. Di dalamnya terdapat 2 lembar tiket pesawat kelas bisnis untuk penerbangan satu arah ke negara tetangga, dijadwalkan berangkat siang ini juga. Livia menatap tiket itu dengan nanar. 1 tiket tercetak atas nama Firman, namun tiket satunya lagi bukan atas nama Livia. Tiket kedua itu tercetak atas nama seorang wanita yang tidak Livia kenal. Hal ini menegaskan bahwa Firman tidak berencana lari sendirian. Ada orang lain, seorang wanita,
yang menjadi bagian dari rencana pelariannya. Firman tidak hanya ingin membunuh Livia demi uang, tapi juga demi memulai hidup baru dengan wanita lain di atas penderitaan dan kematian istrinya. Air mata Livia menetes jatuh ke atas meja kayu. Perasaan dikhianati itu begitu menyakitkan hingga rasanya tulang-tulangnya remuk. Laki-laki yang selalu mengecup keningnya setiap pagi, yang selalu memuji masakannya, ternyata adalah monster bermuka dua yang merencanakan kematiannya dengan sangat teliti. Kemarahan perlahan mulai tumbuh di hati Livia, menggeser rasa sedih yang mendalam. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Komisaris Handoyo. Livia bertanya apakah wanita pemilik nama di tiket itu sudah ditangkap. Polisi menjawab bahwa mereka sedang melacak identitas tersebut, namun menduga nama itu mungkin palsu atau nama samaran yang digunakan untuk mengelabui petugas imigrasi. Interogasi berakhir dengan Livia menandatangani berita acara pemeriksaan. Ia merasa sangat lelah, namun pikirannya kini jauh lebih jernih. Topeng Firman telah hancur sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa cinta atau keraguan di hati Livia. Yang tersisa hanyalah tekad baja untuk melihat Firman membusuk di penjara. Saat Livia berjalan keluar dari ruang interogasi, ia merasa menjadi wanita yang berbeda. Ia bukan lagi istri penurut yang naif. Ia adalah saksi kunci yang memegang kartu as untuk menghancurkan Firman. Livia bersumpah dalam hati, ia akan mencari tahu siapa wanita misterius yang seharusnya duduk di kursi pesawat di samping Firman itu. Ia tahu, selama wanita itu masih bebas, hidupnya masih dalam bahaya. Dengan langkah berat namun pasti, Livia meninggalkan kantor polisi, membawa serta beban kebenaran yang pahit namun membebaskan. Matahari sudah meninggi, memancarkan panas yang menyengat kulit, namun Livia merasa kedinginan. Setelah urusannya di kantor polisi selesai untuk sementara waktu, ia tidak tahu harus pulang kemana. Rumahnya masih disegel garis polisi, dan ia tidak punya kerabat dekat di kota ini. Tanpa sadar, mobilnya membawanya kembali ke arah kios binatu milik Pak Ujang. Tempat itu terasa seperti satu-satunya zona aman baginya saat ini. Kios itu kecil dan sederhana, terletak di deretan ruko tua dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Aroma sabun deterjen dan pelembut pakaian yang khas langsung menyambut hidung Livia begitu ia melangkah masuk, memberikan sedikit rasa tenang di tengah badai kehidupannya. Pak Ujang sedang sibuk melipat spray putih besar di meja kerjanya yang lebar. Pria tua itu tampak tidak terkejut melihat kedatangan Livia. Ia menghentikan pekerjaannya, menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, dan segera mengambilkan kursi plastik untuk Livia duduk. Pak Ujang tidak banyak bertanya. Ia menyodorkan segelas teh hangat tawar, seolah tahu persis apa yang dibutuhkan Livia untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Livia menerima gelas itu dengan tangan gemetar, uap hangatnya membelai wajahnya yang pucat. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara lirih, tidak hanya untuk teh itu, tapi untuk nyawanya yang telah diselamatkan. Setelah Livia sedikit lebih tenang, Pak Ujang berjalan ke bagian belakang kios dan kembali membawa sebuah kemeja putih yang dibungkus plastik transparan. Itu adalah kemeja kerja Firman, kemeja yang menjadi kunci pembuka kotak Pandora kejahatan ini. Pak Ujang meletakkan kemeja itu di atas meja di depan Livia. Ia mulai menjelaskan detail forensik yang ia temukan, detail yang sengaja ia simpan untuk Livia sebelum barang bukti itu diambil sepenuhnya oleh polisi nanti sore. Pak Ujang menunjuk ke bagian kerah dalam kemeja tersebut. Di sana, terdapat noda kemerahan yang sangat tipis, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang jika tidak diamati di bawah cahaya lampu yang terang. Pak Ujang menjelaskan bahwa itu adalah noda lipstik. Tapi bukan sembarang lipstik. Sebagai mantan ahli forensik, Pak Ujang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai zat kimia, termasuk kosmetik. Ia menjelaskan bahwa noda itu memiliki tekstur matte yang tahan lama dan sulit hilang, meski sudah dicuci biasa. Warnanya merah bata yang spesifik. Livia mengernyitkan dahi, ia tidak pernah memakai lipstik warna merah bata. Ia selalu memilih warna-warna nude atau merah muda yang lembut, sesuai permintaan Firman yang menyukai penampilan natural. Fakta ini menegaskan keberadaan wanita lain dalam hidup Firman, wanita yang memiliki akses sangat dekat hingga noda lipstiknya bisa tertinggal di bagian dalam kerah kemeja suaminya. Namun, bukan noda lipstik itu yang menjadi petunjuk utama Pak Ujang. Pria tua itu membuka sedikit plastik pembungkus kemeja dan meminta Livia untuk mendekat dan mencium aromanya. Livia ragu sejenak, namun ia menuruti permintaan penyelamatnya itu. Ia mendekatkan hidungnya ke kerah kemeja. Di antara bau deterjen binatu yang kuat, tercium aroma lain yang asing namun sangat khas. Baunya manis, tajam, dan sedikit beraroma kayu cendana bercampur bunga melati. Itu adalah wangi parfum mahal yang sangat menyengat dan berkarakter kuat. Wangi yang sama sekali berbeda dengan parfum Livia yang beraroma vanila lembut. Pak Ujang menatap Livia dengan serius. Ia berkata bahwa aroma ini sangat penting.
Parfum jenis ini adalah parfum niche yang jarang dijual di pasaran umum, dan biasanya diimpor khusus. Daya tempel baunya sangat kuat, bisa bertahan berhari-hari pada serat kain katun. Pak Ujang memperingatkan Livia agar waspada. Ia curiga bahwa wanita pemilik parfum ini bukan orang sembarangan. Firman bisa menjalankan aksi penipuannya begitu lama dan rapi tanpa terendus hukum pasti, karena ada bantuan dari orang dalam yang mengerti seluk-beluk hukum atau sistem keamanan. Wanita dengan parfum ini, menurut analisis Pak Ujang, adalah kunci dari segalanya. Dia adalah mitra kejahatan Firman yang sesungguhnya. Livia mencatat baik-baik karakteristik aroma itu dalam memori otaknya. Wangi cendana dan melati yang menusuk. Ia berjanji akan mengingatnya. Setelah berbincang cukup lama dan merasa sedikit lebih kuat, Livia pamit undur diri. Ia harus mencari hotel murah untuk menginap sementara waktu sambil menunggu proses hukum berjalan. Saat ia melangkah keluar dari kios laundry, matahari sore menyilaukan matanya. Livia berjalan menuju mobilnya yang terparkir di pinggir jalan. Pikirannya dipenuhi teka-teki tentang siapa sosok wanita misterius itu. Tiba-tiba, sebuah mobil patroli polisi berhenti tepat di depan mobil Livia. Kaca jendelanya turun, menampilkan wajah seorang polisi wanita yang cantik dan terlihat ramah. Itu adalah Polwan Ratih, salah satu petugas yang tadi sempat menyapa Livia di kantor polisi dan memberinya air minum. Ratih tersenyum lebar, menunjukkan deretan giginya yang rapi. Ia turun dari mobil dan menghampiri Livia dengan sikap bersahabat yang terkesan berlebihan. Ratih berkata bahwa ia kebetulan lewat dan melihat mobil Livia. Ia menawarkan bantuan jika Livia butuh tempat aman atau sekadar teman bicara, mengingat Livia sedang mengalami masa sulit sendirian. Livia yang sedang rapuh merasa sedikit terhibur dengan perhatian itu. Ia berpikir mungkin tidak semua polisi kaku dan formal seperti penyidik tadi. Ratih merangkul pundak Livia dengan akrab, mencoba memberikan gestur menguatkan layaknya seorang sahabat lama. Ratih berbisik di telinga Livia, mengatakan bahwa Livia harus kuat dan ia akan membantu memantau kasus ini secara pribadi agar Firman mendapat hukuman setimpal. Saat Ratih memeluknya itulah, dunia Livia seakan berhenti berputar untuk kedua kalinya hari ini. Hidung Livia, yang kini menempel di bahu seragam Ratih, mencium aroma itu. Aroma yang baru saja ia pelajari di kios Binatu Pak Ujang. Wangi kayu cendana yang berat bercampur dengan manisnya bunga melati yang menusuk. Baunya persis sama, identik, dan tak terbantahkan. Jantung Livia seolah jatuh ke perutnya. Matanya melirik ke bibir Ratih yang tersenyum. Warna bibir Polwan itu adalah merah bata mat, sama persis dengan deskripsi noda di kerah kemeja Firman. Darah Livia berdesir hebat. Rasa dingin merambat dari ujung kaki hingga ke kepala. Wanita yang kini memeluknya, yang menawarkan perlindungan dan berpura-pura menjadi malaikat penolong, adalah wanita yang sama yang meninggalkan jejak di kemeja suaminya. Wanita yang namanya mungkin tertulis di tiket pesawat kedua. Ratih adalah selingkuhan Firman, sekaligus mitra kejahatannya yang bersembunyi di balik seragam penegak hukum. Livia menahan napas, berusaha sekuat tenaga untuk tidak memperlihatkan keterkejutan di wajahnya. Ia sadar, ia sedang berada dalam pelukan ular berbisa yang siap mematuknya kapan saja. Dalam hitungan detik, Livia harus mengubah dirinya menjadi aktris terbaik demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Ia membalas pelukan itu dengan kaku, tersenyum palsu, sementara otaknya berteriak waspada, musuh ada di depan mata. Jantung Livia berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Aroma parfum melati dan cendana yang menguar dari seragam Polwan Ratih terasa begitu mencekik. Itu adalah bau pengkhianatan yang nyata. Namun, Livia tahu ia tidak boleh panik. Jika ia bereaksi atau menolak pelukan itu dengan kasar, Ratih akan curiga bahwa kedoknya sudah terbongkar. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan, Livia memaksakan diri untuk membalas pelukan itu dengan kaku. Ia berpura-pura terisak pelan di bahu Ratih, menggunakan momen emosional itu sebagai topeng untuk menutupi ketakutan yang melanda dirinya. Dalam hati, Livia terus merapal doa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk bermain peran di hadapan wanita ular ini. Ratih melepaskan pelukannya perlahan, menatap wajah Livia dengan tatapan yang dibuat-buat penuh empati. Ia menyeka air mata palsu di sudut matanya sendiri, berakting seolah ia juga ikut merasakan penderitaan Livia. Ratih mengajak Livia untuk mampir ke sebuah kafe tenang yang tidak jauh dari sana. Alasannya, ia ingin membicarakan perkembangan kasus Firman secara lebih pribadi tanpa gangguan birokrasi kantor polisi. Ratih berdalih bahwa ada beberapa hal sensitif yang harus Livia ketahui demi keamanan dirinya sendiri. Livia sadar ini adalah jebakan, namun ia juga tahu ini adalah kesempatan emas untuk menggali informasi atau bahkan menjebak balik Ratih. Dengan anggukan lemah, Livia menyetujui ajakan tersebut.
Mereka berkendara dengan mobil terpisah menuju kafe tersebut. Sepanjang perjalanan, tangan Livia gemetar mencengkeram setir. Ia memanfaatkan momen sendirian di dalam mobil untuk mengirim pesan cepat kepada Pak Ujang. Ia mengetik bahwa ia sedang bersama Polwan Ratih menuju kafe di jalan utama, dan ia sudah tahu bahwa Ratih adalah wanita yang memiliki parfum tersebut. Pak Ujang membalas dengan cepat, memberikan instruksi tegas agar Livia tetap waspada, jangan makan atau minum sembarangan, dan terus mengaktifkan fitur berbagi lokasi di ponselnya. Pak Ujang juga mengingatkan Livia untuk mulai menebar umpan mengenai barang bukti fiktif yang sudah mereka diskusikan sebelumnya. Sesampainya di kafe, Ratih memilih meja di sudut ruangan yang cukup tersembunyi dari pandangan pengunjung lain. Suasana kafe itu temaram dan sepi, tempat yang sempurna untuk pembicaraan rahasia atau rencana jahat. Ratih memesan 2 cangkir teh hangat dan beberapa camilan. Setelah pelayan pergi, wajah Ratih berubah menjadi lebih serius. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Livia lekat-lekat. Ratih mulai bertanya dengan nada yang seolah-olah ingin membantu. Ia bertanya apakah Firman pernah menitipkan dokumen, kunci, atau buku catatan khusus kepada Livia. Ratih berdalih bahwa polisi sedang mencari buku besar yang berisi data aliran dana investasi bodong Firman, dan jika buku itu ditemukan, hukuman Firman bisa diperberat. Livia, yang sudah siap mental, memasang wajah polos dan bingung. Ia menggelengkan kepala dengan lemah, mengatakan bahwa ia hanyalah ibu rumah tangga biasa yang tidak pernah diizinkan masuk ke ruang kerja suaminya. Livia melihat kilatan kekecewaan dan ketidaksabaran di mata Ratih, meskipun hanya sesaat. Ratih terus mendesak dengan halus, mencoba memancing ingatan Livia tentang tempat-tempat penyimpanan rahasia yang mungkin pernah disebutkan Firman. Livia terus bermain tarik ulur, ia berpura-pura mengingat sesuatu lalu melupakannya lagi, membuat Ratih semakin penasaran dan gelisah. Pelayan datang mengantarkan pesanan. 2 cangkir teh melati yang mengepul diletakkan di atas meja. Ratih mempersilakan Livia minum dengan senyum manis yang mengerikan. Saat Livia hendak mengangkat cangkirnya, ponselnya bergetar di pangkuan. Livia melirik ke bawah meja. Pesan dari Pak Ujang masuk, jangan minum. Dia memasukkan sesuatu saat pelayan meletakkan nampan tadi. Alihkan perhatiannya. Livia membeku. Matanya melirik cangkir teh itu. Cairan bening kecoklatan yang terlihat tidak berbahaya namun mungkin mengandung obat tidur atau racun dosis rendah. Otak Livia berputar cepat. Ia harus menukar cangkir itu atau membuangnya tanpa ketahuan. Tiba-tiba, Livia mendapat ide. Ia memasang wajah panik dan berkata bahwa ia melihat mobil pengacara Firman lewat di depan jendela kafe. Ratih yang kaget langsung menoleh ke arah jendela di belakangnya, punggungnya membelakangi meja. Dalam hitungan detik yang krusial itu, Livia dengan tangan gemetar namun cekatan menukar posisi cangkir teh miliknya dengan cangkir milik Ratih. Gerakannya sangat cepat, didorong oleh adrenalin bertahan hidup. Saat Ratih berbalik kembali menghadap meja dengan wajah bingung, karena tidak melihat siapa-siapa, posisi cangkir sudah tertukar. Livia berpura-pura masih melihat keluar jendela, mengatakan mungkin ia salah lihat karena terlalu stres. Ratih menghela napas, mencoba menenangkan Livia, lalu meraih cangkir teh yang ada di depannya, cangkir yang seharusnya untuk Livia, dan menyesapnya perlahan. Livia menahan napas, jantungnya berdebar kencang melihat musuhnya meminum racunnya sendiri. Untuk menjaga sandiwara, Livia juga mengangkat cangkirnya, yang aman, dan meminumnya sedikit. Mereka melanjutkan pembicaraan. Livia mulai menebar umpan utamanya. Dengan suara berbisik, ia berkata kepada Ratih bahwa ia baru ingat satu hal. Livia mengarang cerita bahwa seminggu yang lalu, Firman pernah membawa sebuah boneka beruang besar yang katanya hadiah untuk anak rekan bisnisnya. Tapi boneka itu terasa sangat berat dan keras di bagian perutnya. Mata Ratih langsung berbinar mendengar cerita itu. Ia bertanya di mana boneka itu sekarang. Livia menjawab dengan nada ragu bahwa boneka itu kotor terkena tumpahan kopi. Jadi Firman membawanya ke Binatu Pak Ujang, dan sampai sekarang belum diambil karena Firman keburu ditangkap. Livia mengatakan ia curiga kunci brankas atau buku catatan itu ada di dalam perut boneka tersebut. Ratih berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Ia mengangguk-angguk, mengatakan bahwa ia akan mengamankan boneka itu besok pagi sebagai barang bukti. Namun, efek obat dalam teh mulai bekerja. 10 menit kemudian, pandangan Ratih mulai terlihat sayu. Bicaranya mulai sedikit melantur dan tidak fokus. Ia memijat pelipisnya, mengeluh pusing karena kelelahan bekerja seharian. Ratih tidak menyadari bahwa ia telah meminum obat penenang dosis tinggi yang ia siapkan untuk melumpuhkan Livia agar bisa diculik. Melihat kondisi Ratih yang mulai goyah, Livia pamit dengan alasan ingin istirahat. Ratih tidak bisa mencegahnya karena tubuhnya terasa sangat berat. Livia meninggalkan Ratih yang terkulai lemas di kursi kafe,
Sementara Livia melangkah keluar dengan perasaan menang. Umpan telah dimakan, dan malam ini jebakan yang sebenarnya akan digelar. Malam itu turun dengan cepat, membawa serta angin dingin yang menusuk tulang. Kios Binatu Pak Ujang sudah tutup sejak pukul 8 malam. Lampu depan dimatikan, menyisakan kegelapan di area ruko tersebut. Namun, di dalam kios, kegelapan itu tidaklah kosong. Livia dan Pak Ujang duduk dalam diam di balik meja kasir, tersembunyi di antara tumpukan keranjang pakaian. Mereka menunggu dalam keheningan, hanya ditemani suara detak jam dinding yang terdengar begitu keras. Pak Ujang telah menyiapkan segalanya. Ia tahu psikologi penjahat seperti Ratih. Ketamakan dan ketakutan akan membuat Ratih bertindak gegabah. Setelah mendengar cerita tentang bukti di dalam boneka, Ratih pasti tidak akan menunggu sampai besok pagi. Ia akan datang malam ini juga untuk mengambil bukti itu dan memusnahkan siapapun yang menghalanginya. Benar saja, tepat pukul 11 malam, terdengar suara mesin mobil berhenti agak jauh dari ruko. Tak lama kemudian, bayangan seseorang terlihat mengendap-endap di depan pintu lipat besi kios. Suara klik pelan terdengar saat seseorang mencoba membongkar gembok dengan alat khusus. Pak Ujang sudah sengaja memasang gembok tua yang agak rusak agar mudah dibuka, memancing tikus masuk ke perangkap. Pintu besi itu terdorong ke atas perlahan, menimbulkan suara decitan yang menyayat hati di tengah keheningan malam. Sosok berpakaian serba hitam dengan topi dan masker masuk ke dalam kios. Dari balik persembunyiannya, Livia bisa melihat sosok itu menyalakan senter kecil. Cahaya senter menyapu ruangan, menyorot deretan baju yang tergantung rapi dalam plastik. Sosok itu adalah Ratih. Meskipun jalannya sedikit sempoyongan akibat sisa pengaruh obat tidur tadi sore, tekad jahatnya membuat ia tetap berdiri. Ratih mulai mengobrak-abrik tumpukan baju bersih di rak, mencari boneka beruang yang diceritakan Livia. Ia melempar pakaian-pakaian pelanggan ke lantai dengan kasar, napasnya memburu penuh emosi. Ia panik karena posisi Firman semakin terpojok, dan ia butuh aset-aset itu untuk kabur sendiri. Setelah beberapa menit mencari tanpa hasil, Ratih mulai frustrasi. Ia menendang keranjang pakaian kotor, hingga isinya berhamburan. Saat itulah, lampu sorot di tengah ruangan tiba-tiba menyala terang benderang, membuat Ratih silau dan menutup matanya dengan lengan. Pak Ujang muncul dari balik tirai ruang setrika, berdiri tegak dengan tenang. Di tangannya, ia tidak memegang senjata api, melainkan sebuah setrika uap panas yang menyemburkan asap putih ke udara, memberikan efek dramatis yang mengintimidasi. Ratih yang kaget langsung mencabut pistol dinasnya dari pinggang dan menodongkannya ke arah Pak Ujang. Tangannya gemetar, namun matanya memancarkan niat membunuh yang nyata. Ia berteriak menyuruh Pak Ujang menyerahkan boneka beruang itu. Ratih mengancam akan menembak kepala Pak Ujang jika ia tidak kooperatif. Ia juga mencemooh Pak Ujang sebagai tukang cuci rendahan yang tidak tahu dengan siapa ia berurusan. Ratih, dalam kepanikan dan arogansinya, mulai meracau. Ia mengakui bahwa dialah yang merencanakan skenario kebakaran itu bersama Firman. Ia mengakui bahwa dialah yang menyuruh Firman membunuh rekan bisnisnya dulu. Ia mengatakan bahwa Livia hanyalah wanita bodoh yang seharusnya sudah mati jadi abu. Pak Ujang mendengarkan semua cacian itu tanpa berkedip. Ia tidak mundur selangkah pun. Dengan suara wibawa yang jauh berbeda dari karakter tukang binatu sehari-hari, Pak Ujang berkata bahwa tidak ada boneka beruang di sana. Boneka itu hanya karangan Livia. Yang ada di sana hanyalah kebenaran yang sedang direkam. Pak Ujang menunjuk ke sudut atas ruangan, ke arah sebuah kamera CCTV kecil yang lampunya berkedip merah. Ratih tertawa meremehkan, mengatakan bahwa ia bisa menghapus rekaman CCTV itu dengan mudah setelah membunuh Pak Ujang dan membakar kios ini. Namun, senyum Ratih lenyap seketika saat sebuah suara berat terdengar dari arah pengeras suara yang terpasang di langit-langit kios. Suara itu adalah suara Komisaris Besar Bagas, atasan langsung Ratih di kepolisian daerah. Suara itu menggema, mengatakan bahwa Ratih sudah dikepung dan seluruh pengakuannya barusan telah disiarkan secara langsung ke layar proyektor di ruang rapat kepolisian tempat para petinggi sedang berkumpul malam itu. Livia dan Pak Ujang telah bekerja sama dengan Kompol Bagas, mantan rekan Pak Ujang dulu, untuk menjebak Ratih dalam operasi tangkap tangan. Wajah Ratih memucat pasi, lebih putih dari kain spray yang berserakan di lantai. Ia melihat ke arah pintu depan yang kini dipenuhi oleh sorot lampu merah biru dari mobil polisi yang mengepung tempat itu tanpa suara sirine. Livia keluar dari persembunyiannya, berdiri di samping Pak Ujang. Livia menatap Ratih dengan tatapan dingin, tatapan seorang wanita yang telah bangkit dari kematiannya sendiri. Livia berkata dengan lantang bahwa noda lipstik di baju mungkin bisa dicuci, tapi noda kejahatan di tangan Ratih tidak akan pernah bisa hilang. Ratih yang menyadari bahwa karir dan hidupnya sudah tamat, menjatuhkan pistolnya ke lantai dengan bunyi gedebuk yang keras. Ia jatuh berlutut,
menangis histeris bukan karena menyesal, tapi karena kalah. Beberapa anggota polisi bersenjata lengkap merangsek masuk, memborgol Ratih dengan kasar, dan menyeretnya keluar. Pemandangan Ratih yang digelandang keluar kios, melewati tumpukan baju kotor yang ia acak-acak sendiri, menjadi simbol ironi yang sempurna. Sang penegak hukum yang kotor akhirnya dibersihkan di tempat cuci pakaian. Setelah keributan mereda dan polisi membawa Ratih pergi, suasana kios kembali hening. Livia merasa kakinya lemas, ia terduduk di kursi plastik. Pak Ujang mematikan setrika uapnya, lalu menghampiri Livia. Ia menepuk bahu Livia pelan, memberikan senyuman tulus seorang bapak. Malam itu, di tengah bau deterjen dan kekacauan, Livia merasa benar-benar lega untuk pertama kalinya. Musuh dalam selimut telah tersingkap, dan jebakan binatu telah bekerja dengan sempurna. Mereka berdua tahu, babak tergelap sudah berakhir. Kini tinggal menunggu karma bekerja menuntaskan sisanya bagi Firman dan Ratih. Berita penangkapan Ibtu Ratih dan terbongkarnya sindikat investasi bodong yang didalangi oleh Firman menjadi topik hangat di seluruh media massa selama berminggu-minggu. Skandal ini mengguncang kepolisian daerah dan masyarakat luas, mengingat keterlibatan oknum penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat. Ratih, yang kini mendekam di sel tahanan khusus, tidak mau hancur sendirian. Dalam pemeriksaan maraton yang dilakukan oleh tim internal kepolisian, Ratih membeberkan semua detail kejahatan Firman tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ia menyerahkan bukti transaksi rekening luar negeri, rekaman percakapan rencana pembunuhan, hingga lokasi penyimpanan aset-aset ilegal lainnya. Pengakuan Ratih menjadi paku terakhir yang menyegel nasib Firman. Tidak ada lagi celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pengacara mahal sekalipun untuk membebaskan Firman dari jerat hukum. Pria yang dulunya dikenal sebagai pengusaha sukses yang santun kini terpampang di layar televisi, sebagai kriminal kelas kakap yang tega merencanakan pembunuhan istrinya sendiri demi uang asuransi. Namun, hukuman penjara dan penyitaan seluruh aset kekayaan bukanlah satu-satunya karma yang menanti Firman. Keadilan semesta bekerja dengan caranya yang misterius dan jauh lebih kejam daripada vonis hakim. Beberapa hari setelah dijebloskan ke rumah tahanan, Firman mulai mengeluhkan kondisi kesehatannya. Awalnya ia hanya batuk-batuk kering biasa yang dianggap sebagai flu ringan, akibat udara penjara yang lembab dan kotor. Namun, seiring berjalannya waktu, batuk itu berubah menjadi mengerikan. Firman mulai mengalami sesak napas hebat setiap malam, dadanya terasa seperti dihimpit beton, dan setiap tarikan napas terasa seperti menghirup serbuk kaca. Wajahnya yang dulu terawat kini menjadi pucat pasi dan cekung. Tubuhnya menyusut drastis dalam hitungan minggu karena nafsu makannya hilang total akibat rasa sakit yang terus mendera. Tim dokter kepolisian yang memeriksa Firman menemukan fakta medis yang mengejutkan. Paru-paru Firman mengalami kerusakan jaringan yang parah dan permanen. Setelah ditelusuri, penyebabnya adalah paparan bahan kimia beracun dalam konsentrasi tinggi. Ternyata, saat Firman sibuk meracik bahan peledak dan pemicu kebakaran di ruang kerjanya yang tertutup rapat tanpa ventilasi memadai, ia telah menghirup uap residu dari zat pelarut keras dan senyawa nitrat yang ia beli. Firman yang merasa pintar mengira masker kain biasa sudah cukup melindunginya, padahal zat-zat tersebut bersifat korosif terhadap jaringan lunak pernapasan jika terhirup dalam ruang tertutup. Ironi yang menyedihkan terjadi, bahan kimia yang ia siapkan untuk membakar Livia hingga tewas, kini justru membakar paru-parunya sendiri dari dalam, perlahan namun pasti, menyiksanya setiap detik ia bernapas. Livia, yang kini tinggal sementara di sebuah apartemen sewaan sambil menunggu proses perceraian dan penyelesaian kasus, mendapat kabar tentang kondisi Firman dari penyidik. Meskipun hatinya telah membeku, ada dorongan dalam dirinya untuk melihat Firman satu kali lagi. Bukan untuk memaafkan, dan bukan pula untuk meratapi nasib. Livia ingin memastikan dengan mata kepalanya sendiri, bahwa monster yang menghantui hidupnya telah benar-benar kalah. Ia ingin menutup buku kehidupan lamanya dengan sebuah titik yang tegas. Maka, pada suatu siang yang mendung, Livia melangkahkan kakinya menuju kompleks penjara dengan didampingi oleh Pak Ujang yang setia menjaganya dari kejauhan. Livia mengenakan pakaian terbaiknya, wajahnya segar dan tenang, sangat kontras dengan gambaran istri yang hancur yang mungkin diharapkan Firman. Suasana di ruang kunjungan penjara terasa suram dan berbau apek. Livia duduk di satu sisi meja pembatas yang terbuat dari kaca tebal, menunggu petugas membawa Firman keluar. Ketika pintu besi di seberang ruangan terbuka, Livia nyaris tidak mengenali sosok yang berjalan terseok-seok dengan kawalan petugas itu. Firman terlihat 20 tahun lebih tua. Rambutnya berantakan, kulitnya kusam dan dipenuhi bercak merah, dan ia terus-menerus terbatuk hebat sampai tubuhnya terguncang. Suara napasnya terdengar berbunyi ngik yang menyakitkan bahkan dari balik kaca pembatas. Firman duduk di kursi dengan susah payah. Matanya menatap Livia dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa malu, putus asa, dan sisa-sisa manipulasi yang masih ingin ia coba.
Firman mengangkat gagang telepon yang menghubungkan komunikasi mereka di balik kaca. Tangannya gemetar hebat. Suaranya terdengar parau, pecah, dan lemah. Sangat jauh dari suara bariton berwibawa yang dulu sering membuai Livia. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Firman bukanlah permintaan maaf, melainkan sebuah pembelaan diri yang menyedihkan. Ia berkata bahwa ia melakukan semua ini karena terdesak utang, bahwa ia tidak benar-benar ingin menyakiti Livia, dan bahwa Ratihlah yang memaksanya membuat rencana sekejam itu. Firman mencoba menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia bahkan berani meminta Livia untuk mencarikan pengacara yang lebih baik, dan membelikan obat-obatan impor untuk paru-parunya, karena obat dari klinik penjara tidak mempan meredakan rasa sakitnya. Livia mendengarkan semua racauan itu dengan wajah datar tanpa ekspresi. Ia tidak merasakan kemarahan yang meledak-ledak lagi, hanya rasa jijik dan kasihan melihat betapa rendahnya harga diri laki-laki di hadapannya ini. Dulu Livia memandang Firman sebagai pelindungnya, imamnya, dan sandaran hidupnya. Kini, ia hanya melihat seorang pengecut yang sedang meregang nyawa akibat perbuatannya sendiri. Setelah Firman selesai berbicara dan mulai terbatuk-batuk lagi hingga wajahnya memerah, Livia mendekatkan bibirnya ke gagang telepon. Dengan suara yang tenang namun tegas, Livia berkata bahwa ia tidak datang untuk mendengarkan dongeng atau memberikan bantuan. Ia datang untuk mengembalikan apa yang bukan lagi miliknya. Livia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah cincin emas putih bertahtakan berlian kecil, cincin pernikahannya. Ia memperlihatkan cincin itu kepada Firman, membiarkan kilauannya terpantul di bawah lampu neon penjara yang suram. Firman menatap cincin itu dengan mata berkaca-kaca, memohon agar Livia tidak meninggalkannya sendirian dalam kondisi sakit seperti ini. Ia memohon atas nama cinta yang pernah ada, memohon atas nama masa lalu mereka. Namun Livia hanya menggeleng pelan. Ia meletakkan cincin itu di atas meja besi di sisi tempat duduknya, lalu mendorongnya menjauh, seolah cincin itu adalah benda kotor yang menjijikan. Livia berkata kepada Firman bahwa cinta mereka sudah hangus terbakar. Tepat pada malam Firman memutuskan untuk menyalakan pemantik api di seberang jalan rumah mereka. Livia menegaskan bahwa rasa sakit di paru-paru Firman adalah pengingat abadi dari Tuhan tentang betapa busuknya niat hati Firman. Setiap kali Firman kesulitan bernapas, Livia ingin Firman mengingat bahwa itulah rasanya tercekik oleh kebohongan sendiri. Livia menutup pembicaraan dengan kalimat perpisahan yang menusuk. Aku sudah membuang semua kenangan kita ke tempat sampah, tepat di mana kamu seharusnya berada sekarang. Jangan pernah hubungi aku lagi, karena bagiku, kamu sudah mati sejak malam itu. Tanpa menunggu jawaban Firman yang mulai menangis histeris sambil memukul-mukul kaca pembatas, Livia meletakkan gagang telepon dan berdiri. Ia membalikan badan dan berjalan keluar dari ruang kunjungan dengan langkah ringan. Ia tidak menoleh lagi ke belakang, meskipun telinganya masih bisa mendengar suara teriakan serak Firman yang memanggil namanya di antara deru batuk yang menyiksa. Saat pintu besi berat tertutup di belakangnya, Livia menghirup udara bebas di halaman penjara dalam-dalam. Udara itu terasa begitu segar, begitu manis, dan begitu melegakan. Pak Ujang menyambutnya di gerbang dengan senyum tipis yang menenangkan. Livia membalas senyum itu. Hari ini, ia telah memutus rantai terakhir yang mengikatnya pada masa lalu kelam. Ia bebas, seutuhnya bebas. 1 tahun telah berlalu sejak malam kelabu yang mengubah hidup Livia. Waktu terbukti menjadi penyembuh yang paling ampuh, mengubah luka menjadi parut kekuatan. Di sebuah kawasan ruko baru yang strategis dan ramai pengunjung, sebuah butik busana muslim modern berdiri megah dengan papan nama bertuliskan, Livia Oko. Butik itu didominasi warna-warna pastel yang lembut dan pencahayaan yang hangat, menciptakan suasana yang ramah dan elegan bagi siapa saja yang berkunjung. Aroma di dalam butik itu sangat khas. Bukan aroma parfum menyengat atau bahan kimia, melainkan aroma pewangi pakaian alami yang segar dan menenangkan, seperti aroma pagi hari yang cerah. Livia kini bukan lagi wanita yang rapuh. Ia berdiri di tengah butiknya, mengatur tata letak koleksi gamis terbaru dengan cekatan. Penampilannya berubah menjadi lebih anggun dan percaya diri. Ia mengenakan busana rancangannya sendiri, memancarkan aura seorang pengusaha wanita yang sukses. Bisnis ini ia bangun menggunakan sisa tabungan pribadinya yang sah dan uang pengembalian investasi yang berhasil diselamatkan polisi dari aset Firman. Livia memutuskan untuk tidak meratapi nasib, melainkan membangun kembali hidupnya dari nol dengan fondasi kejujuran dan kerja keras. Butik ini bukan hanya sekadar tempat berjualan baju, tapi simbol kebangkitan dirinya. Di sudut butik, di area yang dikhususkan untuk manajemen stok dan pengemasan, terlihat sosok yang sangat familiar. Pak Ujang, dengan kacamata baca bertengger di hidungnya, sedang sibuk mengecek daftar inventaris barang masuk. Pria tua itu kini bukan lagi tukang binatu di kios sempit yang panas. Livia telah mengangkatnya menjadi manajer operasional dan logistik di butiknya. Kejujuran,
ketelitian, dan mata elang, Pak Ujang dalam melihat detail kain dan jahitan menjadi aset yang tak ternilai bagi bisnis Livia. Tidak ada satupun cacat produksi atau noda kecil pada kain yang bisa lolos dari pemeriksaan Pak Ujang. Pelanggan sangat puas karena kualitas barang yang mereka terima selalu sempurna, bersih, dan wangi. Hubungan Livia dan Pak Ujang kini lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Mereka seperti ayah dan anak yang saling menjaga. Pak Ujang menemukan semangat hidup baru di tempat ini, merasa dihargai dan dibutuhkan di masa tuanya. Sementara bagi Livia, Pak Ujang adalah sosok pelindung yang dikirim Tuhan, pengganti sosok ayah yang sudah lama tiada. Mereka sering menghabiskan waktu makan siang bersama, membicarakan segala hal mulai dari tren kain terbaru, hingga cerita-cerita lucu tentang cucu Pak Ujang. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi teror. Yang ada hanyalah kedamaian dan rasa syukur. Sore itu, setelah butik tutup dan karyawan lain sudah pulang, Livia dan Pak Ujang duduk bersantai di teras belakang ruko yang menghadap ke taman kecil. Mereka menikmati teh hangat sambil melihat matahari terbenam yang memancarkan warna keemasan. Angin sore berhembus pelan, menerbangkan ujung jilbab Livia. Suasana begitu hening dan damai, jauh berbeda dengan kepanikan dan kegelapan yang mereka alami setahun yang lalu. Livia memutar gelas teh di tangannya, matanya menerawang mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui. Ia teringat bagaimana sepotong kemeja kotor bisa mengungkap kejahatan besar yang nyaris merenggut nyawanya. Livia menoleh ke arah Pak Ujang dan bertanya sebuah pertanyaan yang selama ini masih tersimpan di benaknya. Ia bertanya bagaimana Pak Ujang bisa begitu yakin malam itu, bagaimana ia bisa membaca tanda-tanda kejahatan hanya dari selembar pakaian. Livia penasaran apakah itu murni ilmu forensik, atau ada intuisi lain yang bermain. Pak Ujang tersenyum bijak, meletakkan cangkir tehnya perlahan. Ia memandang Livia dengan tatapan teduh seorang guru yang bangga pada muridnya yang telah lulus ujian kehidupan. Pak Ujang mulai berbicara dengan nada filosofis yang mendalam. Ia berkata bahwa pakaian adalah kulit kedua manusia. Pakaian menyerap segalanya, bukan hanya keringat dan debu, tapi juga emosi, kebiasaan, dan rahasia pemakainya. Orang bisa berbohong dengan mulutnya, bisa memalsukan senyumnya, bahkan bisa menipu dengan tatapan matanya. Tapi pakaian mereka tidak pernah bisa berbohong. Kerutan di lengan baju menceritakan kegelisahan, noda di ujung celana menceritakan kemana kaki melangkah, dan aroma yang tertinggal menceritakan dengan siapa mereka menghabiskan waktu. Pak Ujang berkata bahwa ia hanya belajar untuk mendengarkan cerita yang dibisikkan oleh serat-serat kain itu. Livia merenungkan kata-kata itu. Ia menyadari betapa benarnya ucapan Pak Ujang. Firman yang tampak sempurna dengan setelan jas mahalnya ternyata menyimpan kebusukan di saku dan kerahnya. Sementara Pak Ujang, yang hanya memakai kaos oblong sederhana, menyimpan hati emas dan keberanian seorang pahlawan. Penampilan luar seringkali menipu, tapi detail kecil selalu mengungkapkan kebenaran. Livia bersyukur ia belajar untuk melihat melampaui permukaan, belajar untuk mempercayai intuisinya, dan yang terpenting, belajar untuk menghargai orang-orang tulus seperti Pak Ujang. Pak Ujang kemudian merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah flash disk kecil berwarna hitam. Ia menyerahkannya kepada Livia. Livia mengernyit bingung, bertanya benda apa itu. Pak Ujang menjelaskan bahwa tadi siang, saat ia memeriksa jas seorang pelanggan baru, seorang pejabat daerah yang cukup terkenal, ia menemukan benda ini tersembunyi di dalam lipatan jahitan dalam jas tersebut. Pak Ujang belum membukanya, tapi insting lamanya mengatakan bahwa isinya mungkin sesuatu yang penting dan sensitif. Livia menatap flash disk itu, lalu menatap wajah Pak Ujang. Mereka berdua terdiam sejenak, lalu perlahan senyum merekah di wajah mereka. Livia tertawa kecil, menggelengkan kepalanya. Ia berkata bahwa sepertinya pensiun dari dunia detektif hanyalah angan-angan belaka bagi Pak Ujang. Kemanapun Pak Ujang pergi, misteri sepertinya selalu datang mengetuk pintu. Namun kali ini, Livia tidak merasa takut. Ia merasa tertantang. Ia menggenggam flash disk itu dan berkata kepada Pak Ujang bahwa mungkin mereka harus mengecek isinya besok pagi, bersama-sama. Cerita berakhir dengan pemandangan Livia dan Pak Ujang yang tertawa renyah di bawah langit senja. Kamera seolah menjauh perlahan dari mereka, memperlihatkan kehidupan kota yang terus berjalan. Di tempat lain, Firman sedang meringkuk kesakitan di sel penjara yang dingin, dan Rati sedang menatap tembok kosong dengan penyesalan seumur hidup. Keadilan telah ditegakkan dengan sempurna. Livia menutup hari itu dengan hati yang penuh. Ia tahu, selama ia jujur pada dirinya sendiri dan waspada terhadap tanda-tanda kecil di sekitarnya, ia akan baik-baik saja. Kadang, pahlawan tidak memakai jubah terbang. Mereka memakai apron binatu, membawa setrika uap, dan tahu persis kapan harus memisahkan yang putih dari yang berwarna, serta memisahkan yang baik dari yang jahat. Dan bagi Livia,
Hidup barunya kini seharum pakaian yang baru dicuci, bersih, segar, dan siap untuk dipakai melangkah ke masa depan yang cerah.